Kamu masih bisa pergi. UPS ups. Apa yang kamu mau? Ah, Akhirnya menunggu kamu. aku datang. Ah, Bocah, kenapa darahmu begitu keras? Cincin pedangku. Pukul telapak dewa Swanmi. Maafkan aku. Telepak Dua Xianmei. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Aku tidak tahu berapa hari kamu koma. Aku, Sang Uji, selamat. Pasti ada berkah nanti. Apa berkahnya? Aku sekarat. Bagaimanapun, aku tidak bisa keluar dari lembah tak bernama ini. Aku tidak tahu kapan racun dingin akan menyerang. Menganggur adalah menganggur. Karena Dan ulangi seni bela diri yang diajarkan ayah angkatku. Hey.
Hei. Hei. Ada apa? Kenapa kamu tidak tidur? Apa yang kamu lakukan denganku sampai larut malam? Hei, kemana kamu pergi? Hei, hei. Apa ini? Kenapa ada bangkai kera? Bau. Mati. Sudah lama. Ada bekas jahitan di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Ternyata benda ini yang membunuhnya. Jiuyang Zhenjing. Guru, apakah anak Wuji benar-benar tidak bisa diselamatkan? Dia pikir kemampuan guru hanya bisa menyelamatkannya sementara, untuk benar-benar sembuh.
Kecuali guruku, Master Jueyuan, hidup kembali. Ajarkan kamu semua kitab 9 matahari. Gantiin dengan yang. Guru pernah berkata, racun dingin Xuan Ming harus dihilangkan dengan seni Dewa Jiuyang. Bagaimana kitab 9 matahari bisa ada di perut kera putih? Lagi pula dia tidak sibuk, jadi tidak masalah. Mungkin masih berguna untuk berlatih dan melihat. Kenapa bisa begitu? Itu tidak terlihat benar. Meskipun aku masih belum tahu cara menggunakan seni ilahi 9 matahari ini. Hei, setidaknya berlatih sesuai kitab setiap hari. Setidaknya aku bisa menghilangkan racun dingin dari tubuhku. Oke. Sungguh kuat seni ilahi 9 yang ini. Oke lagi, hei. Aneh. Apakah aku sudah menyelesaikan teknik 9 matahariku? Terserah. Asalkan tidak kedinginan. Hei, kamu merayakan untukku, kan? Ngomong-ngomong, aku belum melihat apel selama di sini. Di mana kamu menemukannya? Lihat, kita mau pergi kemana? Ada buah-buahan. Ya, ini kebun buah. Ada yang tinggal di sini. Ada orang yang tinggal di sana. Aku bisa keluar sekarang. Aku bisa keluar sekarang. Aku bisa keluar sekarang.
Aku dapat kitab ini dari perut seorang pria putih besar. Ini kesempatan besar. Aku tidak tahu. Ribuan tahun dari sekarang. Apakah ada yang kebetulan berada di sini lagi? Bagaimana dengan kitab ini? Sudah lama tidak melihat Master. Ayo kembali ke gudang dulu. Tempat apa ini? Tolong. Tolong. Kakau, Guru pergi hidup-hidup. Kakak Cheng. Kamu lagi tahu? Kakak Jirwa, begitu mendengar kamu dikirim ke Mei. Aku datang kepadamu dengan penuh sukacita. Hei, Kakak Niu. Kamu lihat orang itu jauh lebih tampan darimu. Kamu cemburu? Kakak Niu, aku mau tanya sesuatu. Lihat pria itu. Melihat Nona Yo tanpa berkedip. Kamu tidak cemburu? Aku tidak mood membicarakan hal membosankan ini denganmu. Kamu dari mana? Berapa banyak penyergapan di jalan menuju ngarai garis depan? Kerajaan Agasishan. Apakah kamu mencapai puncak cahaya? Jawab aku. Kamu berikutnya. Henkire, kamu baru saja memenggal kepala kami. Jangan coba-coba mendapatkan informasi dari kami. Tindakan Ming Jiao. Oke. Hei, berhenti. Hei, Kak Niu, kamu gila? Oh, Orang-orang ini tidak bersenjata. Guru sangat kejam pada mereka. Benar-benar generasi master yang hilang. Jalan sesat iblis. Semua orang akan dibunuh. Apa yang kejam dan tidak kejam? Orang-orang ini bunuh diri. Meminta kematian dengan lapang dada. Mereka semua pahlawan besi. Di mana jalan sesat? Iblis menghisap darah dan membunuh muridku. Ini yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Bukankah ini jalan sesat? Green Wing Batman hanya membunuh satu orang. Kamu telah membunuh 10 kali lebih banyak dari dia. Dia membunuh dengan giginya. Dia membunuh dengan pedang. Sama-sama pembunuhan. Apa bedanya baik dan jahat? Bocah, berani-beraninya kamu membandingkan guruku dengan yang jahat? Pukul. Ternyata orang aslinya tidak terungkap. Aku belum melihatnya belakangan ini. Kamu punya ilmu bela diri yang tiada tara. Biarkan aku menyelamatkan mereka. Bersabarlah. Terima kasih atas kebaikan Xiao. Bolehkah saya tahu nama Gao? Nama keluarga saya Zeng dan nama saya Aniu. Boka, kamu melukai muridku. Datang dan bawakan aku 3 pedang. Maaf, Nyonya Si. Aku bukan tandinganmu. Aku juga tidak ingin bertarung denganmu. Aku hanya ingin kau berhenti berkelahi. Ubah perang menjadi permata dan sutra. Hanya sepatah kata darimu, bocah. Suruh aku berhenti. Setiap orang punya orang tua, istri, dan anak. Jika kau membunuh mereka,
Anak-anak di rumah mereka akan kesepian. Dibully. Shitai. Kau adalah seorang biksu. Kasihanilah. Diam, aku tidak butuh kau mengajariku. Egomu kuat sekali. Bicara omong kosong di sini. Baik. Jika kau bisa menahan 3 telapak tanganku, aku akan melepaskan orang-orang ini. Nyonya Si tidak perlu bicara lagi. Ambil ini. Kakak Aniyu. Ah, Kakak Niu, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa mati. Kenapa kamu memukulku? Kenapa kau membohongiku? Aku tidak membohongimu. Kau punya ilmu bela diri yang hebat. Kenapa tidak kau beritahu aku? Bukankah kau yang bertanya padaku? Aku tidak peduli, aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu. Mutiaraku, berhenti bermain-main. Kakak Niu, aku sengaja memukulmu tadi. Manfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak pergi. Kenapa kau begitu bodoh? Otak babi, pergi. Tidak, jika aku pergi. Kau dan mereka bahkan tidak akan berpikir untuk hidup. Shitai. Kau bilang aku bisa menahannya dan melepaskan mereka. Sekarang aku sudah ditampar. Dan 2 telapak tangan. Kakak 5. Paman Liu, apa yang kau katakan? Aku sepertinya melihat bayangan kakak kelima di dalam dirinya. Shitai. Silakan. anak muda punya masa depan cerah. Aku menyarankan kamu urusi urusanmu sendiri. Aku hanya menggunakan 3% kekuatanku dalam pertarungan tadi. Dan tahukah kamu? Terlalu jauh. Aku ingin ditampar lagi oleh guru. Zheng Xiaoxia, kamu adalah pahlawan dan jujur. Kami sangat menghargai kebesaranmu. 2 tamparan tersisa. Jangan menderita lagi. Dia kuat karena dia. Angin sepau-sepau di bukit. Dia dikendalikan olehnya.
Bulan bersinar di sungai. Dia kejam, dia kejam. Aku penuh dengan keadilan. Inti dari kitab 9 yang tidak peduli seberapa kuat musuhnya, seberapa kejam. Seolah-olah dia adalah angin yang meniup gunung. Bulan purnama memantul di sungai. Meskipun ditambahkan padaku, tanpa kerusakan sedikit pun. Kakak Aniyu. Guru muda telah menyesuaikan napasnya. Bolehkah aku mengorbankan nyawaku untuk menemani Tuan? Tampar kamu lagi. Anak ini baru saja duduk bersila. Segera bersemangat. Harismanya sangat dalam. Itu benar-benar menyeramkan. Nyonya, silakan bergerak. Aku akan membiarkanmu pergi dulu. Supaya orang tidak bilang aku mengandalkan yang tua untuk menindas yang muda. Karena kamu sadar diri. Maka pergi cepat. Yah, jarang anak muda punya tulang punggung sepertimu. Aku memusnahkan tangan Shitai. Tidak pernah memaafkan orang. Aku akan membuat pengecualian hari ini. Terima kasih, Nyonya. Apakah kakak-kakak ini bisa pergi juga? Namaku adalah pemusnahan. Kita harus memusnahkan cara-cara jahat setan dan iblis. Tanpa ampun. Apakah kata Shitai yang punah disebut tanpa alasan? Kalau begitu, mari kita minta senior untuk mengirimkan gerakan ketiga. Baiklah, aku penuhi permintaanmu. Mengendalikan seseorang di telapak tangan. Siapa kamu? Wang Baimei, putra Raja Lang. Telapak ketiga guru dipimpin oleh yang berikutnya. Baisaka kamu? Apa hubunganmu dengan anak ini? Untuk menanggung tamparan ini untuknya. Aku tidak mengenalnya. Hanya ingin melihatnya. Tulang Ji Gentle cukup keras. Tidak seperti kemunafikan dalam bela diri. Mereka yang mencari ketenaran. Itulah mengapa aku ingin mengajarinya kekuatan Shitai. Nak, ada yang membelamu. Jika kamu masih ingin hidup, Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Anak muda tidak berani serakah hidup dan tidak tahu terima kasih. Kamu Dengga? Anak ini tidak menerima kebaikanmu? Kamu telah memutuskan untuk dibunuh oleh telapak ketiga Shitai. Aku harus menepati janjiku. Guru selebriti, lebih baik kamu menepati kata-katamu. Kalau tidak, aku akan membuat orang-orang sekte Mei mati tanpa kuburan. Muncul. Ternyata gereja Tianying sudah lama menyiapkan jebakan. Nyonya Eksterminator, silakan. Nak, aku menyalahkanmu untuk hidupmu yang sulit. Terima kasih atas belas kasihanmu, senior. Guru, pergilah.
Mereka yang tahu situasi adalah Junjie. Shitai pantas menjadi ahli dunia. In Roadman Engine tinggal. Bagus. Selamat tinggal. Munder. Saudara Niu, ayo pergi, tunggu sebentar. Senior Helping Hand Daddy. Generasi muda tidak akan pernah berani melupakannya. Karena kamu membantu Min Jiao, aku akan membantumu. Tidak ada yang berhutang pada siapapun. Aku, Ali. Hello. Pearl dipanggil paman. Pearl adalah sepupuku. Tidak, Pearl, dia membunuh Niang, ibu yang kelelahan. Dia juga bilang ayahnya akan membunuhnya begitu melihatnya. Zheng Xiaoxia. Kakak Chang. Bagaimana kamu tahu nama belakangku, Chang? Ya, kamu mendaftar. Oh, kenapa aku tidak ingat? Tidak masalah. Tidak nyaman bagi kami. Ayo pergi ke sini. Tolong. Selamat tinggal selamanya dalam ingatan. Oke. Ollie. Ayah, diam. Beraninya kau memanggilku ayah. Lihat kelakuanmu. Bahan tidak berguna. Persis seperti ibumu. Apa yang kamu latih? Jadilah manusia yang baik. Lupakan saja jika kamu tidak menyebut ibuku. Karena kamu ingin menyebut ibuku. Aku akan bertanya padamu. Ibuku menikahimu dengan baik. Kenapa kamu masih ingin menikahi An Liang? Lihatlah di seluruh dunia. Pria mana yang tidak punya 3 istri dan 4 selir? Apa ini? Kamu ngomong kosong, jelas-jelas mencari alasan untuk hatimu yang suka main perempuan. Alasan gadis busuk. Aku ingin kamu memarahiku. Aku akan beritahu apa? Aku tidak akan membiarkan kamu memukulku lagi. Kamu punya sikap yang berlawanan terhadapku. Tidak heran dia meracuni ibu keduamu. Siapa yang menyuruhnya mengganggu ibuku? Dia pantas mendapatkannya. Jangan pikir kamu bersama nenek Jinhua. Jangan pedulikan Tianying Chul. Gadis nakal, apakah kamu tidak patuh atau tidak berbakti? Bahkan jika ada alasan besar hari ini, tidak bisa lepas dari hukum keluarga. Eo. Bawa dia pergi. Nona ketiga tersinggung. DLL. Seniorin, apa yang ingin kamu lakukan pada Pearl? Gadis ini adalah anak angkat kandungku. Dia membuat ibunya kelelahan. Bunuh ibu selir itu. Binatang seperti itu lebih rendah dari manusia. Bagaimana aku bisa bertahan di dunia ini? Kakak In, dengarkan aku. Mutiara masih muda. Melihat ibuku diintimidasi. Aku salah. Mohon pertimbangkan juga hubungan ayah dan anak. Hukuman ringan saja. Ini urusan keluargaku. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku bukan orang luar. Maaf. Aku. Nona, Aku tidak akan pergi denganmu. berani melawan. Tidak. Nak, jangan berlebihan. Mutiara merawatku. Aku tahu dia akan mati di tanganmu. Aku benar-benar tidak bisa banyak bicara. Ya, Kakak Aniu. Nak, jangan kira aku akan mengasihani. silakan datang lagi. Bawa pergi DLL. Kakak. Tuan adalah putri kandungmu. Dulu kau menggendongnya saat masih kecil. Mencium darah dagingnya. Darah lebih kental dari air. Maafkan saja dia. Kakak Aniu. Kakak Niu, pergi. Jangan pedulikan aku. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kakak Niu, pergi. Kakak Niu, cepat pergi. Abaikan aku. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Kamu pergi, Kakak Niu. Itu dia. Aku berjanji. Biarkan dia aman dan bahagia. Siapapun yang mengganggunya, Kakak Aniu. aku akan melindunginya. Kakak Aniu. Kakak Aniu. Seorang pria harus menepati janjinya. Kakak Aniu. Aku akan selalu ingat kebaikanmu padaku. Kakak Aniu. Seniorin, tolong lepaskan babi itu. Kamu benar-benar berantakan. Ini dia. Aku tidak akan pernah sopan. Aha, Kamu tetap akan membunuhnya. kenapa tidak biarkan aku yang menebusnya?
Hei, Senior Lin. Si mobil ini bagus. Anaknya mungkin tidak suka. Mari kita ikuti dia sampai akhir. Aku menghabiskan hidupku mengejar tempat ini, dan aku akan terengah-engah. Dan kamu, anak kecil, mendapat 3 tamparan dari si pembasmi lebih dulu. Makan 2 pukulan lagi di belakang. Tidak memerah dan tidak bernapas. Bagus. Benarkah? Aku tidak tahu apa kemampuanku. Siapa gurumu? Aneh, semua orang suka bertanya siapa guruku. Tapi aku benar-benar tidak punya guru. Bagaimana bisa ada ilmu bela diri tanpa guru? Aku latihan sendiri. Apakah Senior Yin masih peduli pada Pearl? Tidak. Kalau tidak, kenapa kamu mengejar raja kelelawar sayap hijau Weixia? Karena Wei Yixia menculik orang di depan mataku. Menyebar. Maka aku, Raja Yin Ye, tidak akan ditertawakan di dunia persilatan. Jelaskan sesukamu. Aku, Xihao, mengajari Ali makan. Senior. Senior. Pearl jatuh ke tangan Weixia. Jika kamu menghisap darahnya, apakah masih ada nyawa? Sudah, aku tidak istirahat, dia tidur. Aku tidak tidur. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengejarnya. Aku, siapa kamu? Siapa aku? Kapan kamu mengikutiku? Kapan aku mengikutimu? Aku tidak tahu jadi tanya kamu. Tanya aku kalau kamu tidak tahu. Kamu aneh. Aku penasaran tentang kamu dan aku. Aku terlalu malas untuk peduli tentang kamu dan aku. Apa yang kamu mau? Hei. Kamu tidak punya niat jahat padaku, kan? Kamu bisa muncul di belakangku diam-diam. Ini sangat buruk untukku. Kamu bisa saja sudah melakukannya. Kamu adalah seorang biksu. Siapa namamu? Tidak bisa bilang. Kenapa tidak bisa bilang? Bilang tidak ya tidak. Tidak ada yang bisa negosiasikan. Namamu adalah Zeng Aniu. Bagaimana kamu tahu itu? Kamu sedang mengejar Raja Petir Kingi. Bagaimana kamu tahu itu? Kamu ingin mengambilnya dari tangan Raja Petir Kingi. Selamatkan seorang gadis bernama Mutiara. Bagaimana? Selain bisa bilang. Bagaimana kamu tahu itu? Apalagi yang akan kamu katakan? Hei, kenapa kamu lari? Aku tidak mau ngomong kosong denganmu. Sudah mulai gelap. Sudah, aku tertawa. Babinya pasti sudah mati. Sayang sekali. Apa maksudmu bilang 3 penyesalan berturut-turut? Kamu punya hati dan keberanian. Sangat bagus. Sayang sekali. Sekejap mata, itu adalah zombie yang sudah dikuras darahnya. Sudah kamu pikirkan? Bahkan jika kamu menyusul Wei Yixia. Paisaka kamu menggalakannya? Paisaka kamu menyelamatkan Mutiara? Pada akhirnya, bukan hanya kehilangan nyawamu sia-sia. Guru, maksudmu mau membantuku? Aku tidak bilang begitu. Smile adalah temanku. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu juga anggota Ming Jiao. Salah satu dari 5 guru terkenal. Ixi Kentong King berkata, tidak boleh. Nok biar ku ceritakan. Wei Yixia tidak ingin menarik darah di hatinya. Dia terpaksa. Hei, menghisap darah manusia bukanlah pilihan terakhir. Benar sekali. Juga malang. Wei Yixia ingin berlari ice palm. Latihannya hila jalan. Jadi setiap kali kamu menstimulasi tenaga dalam, kamu harus menghisap darah manusia. Kalau tidak, kamu akan gemetar seluruh tubuh. Membeku sampai mati seketika. Apakah itu merusak 3 urat yin? Hah? Bagaimana kamu tahu? UPS, tunggu. Wei Yixia lari begitu lama. Pasti sudah menumpuk banyak tenaga dalam. Menurutmu, apakah dia akan terpaksa menghisap darah Joel? Sepenjata Wangku. Wei Yixia kedinginan setiap kali. Darah membeku. Saat itu, bahkan anaknya sendiri tidak akan berhasil juga. Kasar. Nah, kantong udara lumpur Kian Kunku tidak bisa robek atau sobek. Jangan sia-siakan usahamu. Haha kasar hahaha.
Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ketika Yang Dingtian menjadi pemimpin kultus iblis, betapa gigihnya kesombongan itu. Sayang sekali, Yang Dingtian. Dia meninggal. Aku gagal melihat kekacauan Ming Jiao dengan mataku sendiri. Memberi makan Zheng Aniu dalam kantong kain. Kamu dengar itu? Kudengar kamu harus menyelamatkan kami, dan kami tidak bisa diselamatkan untuk sementara. Kenapa kamu? Oh, Kusuru kamu menyimpannya, dan kamu menyimpannya. Lalu bagaimana aku menyimpannya? Aku tidak bisa bilang kamu mengikatnya dengan mulutmu. Bagaimana aku keluar? Pembukaan kantong kain ini diikat dengan 1000 simpul. Kecuali diriku sendiri. Orang lain tidak bisa memisahkannya. Bukankah kamu mengarahnya di sini? Tapi bisakah kamu berdiri? Mengerti? Datang dan bantu aku membongkar kantongku. Aku tidak bisa. Aku terluka parah. Tidak bisa bergerak. Saudara Ani, kamu mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan lebih dari selusin saudara di Chang Yuchun. Gao Feng yang gagah. Semua orang mengaguminya. Sekarang nyawa kami bertujuh tergantung pada penyelamatanmu. Yang harus kamu lakukan adalah pergi dan memukul biarawan jahat itu. Maaf? Kamu ingin aku memukul biarawan itu sampai mati? Tidak begitu baik. Biarawan ini mengambil keuntungan dari bahaya orang. Kamu mendengarnya dengan telingamu sendiri. Jika kamu tidak membunuhnya, puluhan ribu orang dari Ming Chult akan dihancurkan olehnya. Donator. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Donatur pukul aku sampai mati sekarang. Bukankah kamu diejek oleh pahlawan dunia? Pencuri bau kelinci, sekte Shaolinmu menyebut diri sebagai sekte yang baik. Tapi diam-diam menyerang. Tidakkah kamu takut pahlawan dunia akan menertawakanmu? Ya, aku tidak tahu. Guru. Benar dan salah antara gerejamu dan 6 sekte besar. Aku tidak terlalu tahu. Bicaralah dengan hati nurani. Aku juga ingin memberikan bantuan untukmu. Aku tidak ingin melukai biarawan Shaolin ini. Adik kecil, bukankah kamu tahu sesuatu? Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, tunggu sampai kekuatan biarawan pulih. Dia akan membunuhmu. Donatur kecil. Aku tidak memiliki perusahaan denganmu. Bagaimana aku bisa menyakitimu dengan sembarangan? Apalagi, kamu bukan anggota Demon Chult. Dia pasti dibawa ke gunung oleh biarawan kantong kain. Siap menyakitinya. Kamu berpikir omong kosong. Kamu setan melakukan kejahatan. Semua kejahatan. Aku tidak percaya. Apa gunanya kamu bagi donatur kecil? Pencuri bau botak dan pukul dia sampai mati. Bunuh dia. Baiklah. Berhenti berdebat. Ya, serangan mendadak Master Yuan Shen tidak terang. Tapi bukan itu yang ingin kubunuh dia. Jangan salahkan aku. Aku merasa bersalah. Aku sedang dalam dilema sekarang. Adik kecil, keterampilan pikiran semua orang sangat mengagumkan. Aku memang punya solusi. Alerkin Jerimo. Ketuk perlahan titik akupuntur Yutang Yuan Shen. Itu saja. Tidak akan rusak. Hanya saja kamu tidak akan menggunakan kekuatan internal selama beberapa jam. Adik kecil, apakah kamu tahu lokasi gua Yutang? Donatur kecil. Tidak masalah jika kamu menekan titik akupunturku. Tapi begitu kekuatan internal mereka pulih, mereka akan membunuhku. Jika kamu tidak membunuh Boren saat itu, Boren mati karena kamu. Apakah hatimu tenang? Jangan khawatir, adik kecil. Kami akan mengirimnya ke puncak cahaya. Tidak akan kehilangan selera rambut pundanya. Jangan tertipu oleh mereka, donatur kecil. Buang omong kosong Ipimo. Kami terutama berdasarkan putar Yasuo. Dia bilang tidak akan menyakitimu. Orang yang dari ditarik sendiri. Dari ayah. Apakah kamu berpikir begitu? Patuhi Chult Master yang untuk semua yang kami lakukan. Guru, kamu mendengar semuanya dengan jelas. Aku percaya senior yang sial tidak akan mengingkari janjinya. Tidak bisa dipercaya. Seorang pria berbicara 9 tripod. Master Yuan Shen. Junior itu akan menyinggung donatur kecil.
Generasi muda Master Yuan Shen adalah untuk merawat kedua belah pihak. Jangan tersinggung. Aku tidak bisa bergerak saat ini. Hanya biarkan juniormu berbuat salah. Bagaimana kabarmu, saudara? Biksu busuk, apa yang kamu lakukan? Pukul jari fantasiku. Biksu busuk mati. Biksu busuk, jangan bicara. Mempuang puang pakat. Peruntung sesepatnya. Aku heran mengapa aku tidak kedinginan lagi. Oh, ya. 9 seni ilahi yang dapat menghilangkan racun yin dari kelapa ilahi Xuanming. Apalagi jari Phantom Yin. Ternyata, dia adalah leluhur dari biksu ilahi pedang kosong. Yang Xiao mengakuinya. Tapi, tidak ada yang jelas. Bagaimana kamu bisa menyusup ke puncak terang? Bagaimana kamu mengetahui tentang lorong rahasia ini? Jika kamu mencoba, Yang Xiao mati dengan tenang. Kurasa bukan hanya kamu, Raja Wei Fu. dan Wu Sanrenruo. Aku tidak tahu detailnya. Sepertinya bukan ketenangan pikiran. HM. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Lorong rahasia puncak terang. Itu adalah pemimpin kultus yang Dingtian dan istrinya yang membawaku pergi. Fiarkan Anjing Lelu Hermu Delapan, Belas Generasi Kentat. Lorong rahasia Guang Mingding adalah rahasia besar kultusku. Ini adalah tempat suci yang sakral dari agama ini. Meskipun yang Zuo Enfo adalah utusan cahaya, tidak pernah melewatinya. Kitab suci dengan ketat menetapkan bahwa hanya pemimpin yang diizinkan berlatih lorong rahasia ini. Pemimpin khususnya tidak mungkin akan membawamu ke lorong rahasia ini sebagai orang luar. Bagaimana jika aku membongkar kebohongannya? Tidak bisa berkata-kata. Master Yuan Shan. Aku bukan Yuan Shen. Aku juga bukan biksu. Aku adalah Cheng Kun. Cheng Kun. Dia adalah Cheng Kun, pemain guntur Hunyuan yang membunuh keluarga ayah angkatnya. Guruku adalah binatang berbulu manusia. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi pada tanggal 15 Juli. Sebuah rencana untuk mengambil tulang dan mengikis hati. Aku memperkosa istriku saat mabuk. Saat aku bangun. Ayah angkat sudah pergi entah kemana. Rumah penuh dengan mayat. Ayah angkat sering mengalami serangan gila. Membunuh tanpa pandang bulu. Semua geng dan faksi pergi ke gudang bersama. Memaksa orang tuaku mati. Ini semua kesalahan Cheng Kun. Hei. Seni ilahi Jiu Yang. Ya, ulang lagi awal. Jiu Yang Shengong. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Hari ketika Yang Dingtian mengambil adik junior kesayanganku. Hati pemain Hunyuan Thunderbolt, Cheng Kun, sudah mati. Pada hari mereka menikah, aku bersumpah dengan sungguh-sungguh. Selama aku masih bisa bernapas, aku pasti akan membunuh Yang Dingtian. Harus menghancurkan Demon Chul. Hari ini, dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan. Ming Xiao Hanker. Angkur di tanggangku. Tubuhku terbakar api suci binatang. Hidup tak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Untuk kebaikan dan kejahatan, untuk cahaya. Maka suka dan duka kembali. Debut Mengisihanaku.
Banyak kekhawatiran. Kasihanilah dunia. Banyak kekhawatiran. Bakar tubuhku dengan api suci. Hidup tak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Untuk kebaikan dan kejahatan, untuk cahaya. Maka suka dan duka kembali. Tibiu menggesihaniku. Dunia penuh kekhawatiran. Kasihanilah aku, dunia banyak kesedihan. Baiklah tubuhku. Mengamuk melawan api. Hidup tak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Untuk kebaikan dan kejahatan, hanya cahaya. Aha. Jaga gunung hijau. Tidak takut kehabisan kayu bakar. Aha. Xiao Chao. Bukan aku, bukan aku. Tidak. Hanya kamu satu-satunya di rumah ini selain aku. Apakah kamu punya hantu? Nona, benar-benar bukan aku. Berani membantah aku? Baiklah kamu mata-mata. Kamu ternyata mencari pembantu untuk menyakitiku. Tidak ada penyesalan, saudariku adalah aku. Kamu. Apakah kamu saudara Wuji? Ya, tidak ada penyesalan, saudari. Kakak Wuji. Haha, kakak Wuji. Hitam, Aku mengenalinya. aku tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Hei, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu bilang tidak bisa membawaku ke sini. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat seorang biksu masuk ke dalam ruangan? Biksu. Biksu apa? Ya, ceritanya panjang. Oh, nah, ayahmu terluka di awal depan. Pergi dan lihat. Ayahku terluka. Kamu minggir. Tidak bisa. Kamu ikut campur dalam 2 kesempatan. Mungkinkah kamu selalu bersamanya? Siapa dia? Gedesku. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Karena kamu tidak bersamanya. Maka jangan ikut campur. Hei Kakak Wuji. Aku tidak bisa melihatmu membunuh di depan mataku. Nona, kamu selalu mencurigaiku punya niat buruk. Adalah mata-mata. Tapi aku tidak pernah bermaksud begitu. Lepaskan titik aku punturku. Sebentar. Oh, jangan katakan itu. Aku hanya tidak ingin menyakitinya. Aku akan pergi menemui ayahku. Oh, Kakak Wuji, kamu tunggu aku di sini. Aku akan kembali nanti. Terima kasih telah membantuku. sama-sama, kan? Apakah kamu melihat biksu itu? Ya, kamu melihatnya. Oke. Kamu benar-benar harus mengejarnya? Biksu ini jahat. Melakukan banyak dosa. Aku akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Baiklah, kau menyelamatkan nyawaku. Akan kubawamu ke sana. Ayah. Ayah.
Benar, Kamu sedang bicara tentang siapa? ayah, kau baik-baik saja? Akemu. Kamu sedang bicara tentang Sang Wuji. Ya, bukankah ayah bertemu dengannya? Dia bilang sedang mengejar seorang biksu. Dia juga bilang pamannya membawanya ke atas gunung. Remaja itu adalah Sang Wuji, putra Zhang Juishan, cucu Raja Lang alis putih. Zhang Wuji. Itu dia, UPS. Aku sudah mati. Yah, dulu aku minum darahnya. Mendorong Nia, Keskiwi Ko Yurang. Sekarang dia sangat ahli dalam kungfu. Yah, aku kacau. Ini pengaturan yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka. Pintu masuk ke lorong rahasia. Mungkinkah berada di antara kutu di kamar wanita? Hei, kenapa kau tidak bisa membawa unta? Kakinya tidak pincang lagi. Ahaha. Punggungku yang bungkuk pincang, itu pura-pura. Menipu tuan dan nyonya. Tidak heran ibuku bilang wanita di seluruh dunia suka berbohong. Hei, apakah kamu ingin mengejar seseorang? Oh. Tidak mungkin. Aku hanya pernah lewat sini. Aku yakin pasti ada jalan di depan. Tapi aku belum bisa menemukan mekanisme untuk membuka pintu. Aneh bagaimana dia bisa keluar. Kamu telah melihat Biksu Yuan Zhen di sini. Aku tidak tahu apakah dia Biksu Yuan Zhen. Dari sinilah dia datang. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Di sini adalah pintunya. Xiao Zhao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu menangis. Tuan Zhang, kita tidak saling mengenal. Mengapa kamu memperlakukan aku dengan sangat baik? Apa? Mengapa kamu berdiri di depanku? Aku hanya seorang budak rendahan. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku? Itu bukan apa-apa. Kamu adalah seorang gadis. Berhenti membicarakanku. Pria manapun akan membelamu. Hati-hati, pintu ini sangat mudah dibuka. Hati-hati. Aha, Jangan takut. Ayo masuk. oh. Sepertinya ruangan ini adalah ujung jalan. Mungkinkah kerangka ini adalah yang Dingtian? Apa ini? Selamat, Tuan. Ini adalah metode tertinggi dari seni bela diri Minjao. Tidak, ini hanya sepotong kulit domba biasa. Kamu menariknya lebih kencang. Tuan muda, ini adalah metode mental dari perpindahan besar alam semesta. Perpindahan besar Zhang Gongzi. Ini adalah seni bela diri tiada tara yang diimpikan oleh para ahli bela diri. Kamu tidak terlihat sangat senang. Kita berada di lorong rahasia ini. Tidak ada nasi, tidak ada air. Jika tidak bisa keluar, kamu hanya bisa bertahan selama 7 atau 8 hari paling lama.
HMPH, aku telah mempelajari seni bela diri tertinggi ini. Apa gunanya? Aneh. Chen Kun, mengapa tidak mengambil metode mental dari perpindahan besar alam semesta ini? Aku tidak melihat mayat Nyonya Yang. Seolah-olah hatinya berada pada Nyonya Yang saat itu. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Hei, Xiao Zhao. Kamu ceritakan padaku. Bagaimana kamu tahu rahasia di dalam kulit domba itu? Oh, waktu itu Tuan dan Nyonya membicarakannya. Aku tidak sengaja mendengarnya. Mereka adalah penganut Ming. Tidak berani masuk ke lorong rahasia. Melanggar canon. Yang Ding Tian mati karena seorang wanita. Cheng Kun mengacaukan dunia bela diri karena wanita itu. Ayo kita kubur dia. Baik. Mungkin Nyonya yang tidak tahu. Yang Ding Tian menulis surat padanya lalu bunuh diri. Hei Nok, buka dan lihatlah. Aku khawatir ini tidak sopan. Mungkin pemimpin sekte yang meninggalkan warisan? Jangan-jangan ada keinginan yang belum terpenuhi dalam surat pemimpin sekte yang. Jika suatu saat anak bisa keluar, ada baiknya beritahu Tuan dan Nyonya. Bisakah kau memenuhi keinginan pemimpin sekte yang? Sekarang nyawa dipertaruhkan. Dan dipercaya oleh pemimpin sebelumnya. Dianggap sebagai pendosa agama ini. Istrinya memegang surat bunuh diri tulisan tangan ini. Kumpulkan para pembawa cahaya kiri dan kanan. 4 apologetika. 5 unsur awal tanpa orang yang melonggar. Tunduk pada hidupmu. Siapa itu? Orang yang mendapatkan kembali Ordo Api Suci adalah pemimpin ke-34 agama ini. Yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Biarkan Shizun sementara menjabat sebagai wakil pemimpin. Bertanggung jawab atas urusan penting pendidikan ini. Dia sudah tahu tentang perselingkuhan istrinya dengan Cheng Kun. Juga meninggalkan surat bunuh diri ini. Sayangnya Nyonya yang tidak melihatnya. Surat ini. Kalau tidak, Minjul tidak akan saling membunuh seperti ini. Semuanya terbalik. Xiao You, lihat. Apakah ada gambar di sini? Hei, Yu akan menutup gerbang batu dengan sisa kemampuannya. Dan hidup bersama Cheng Kun. Nyonya bisa keluar dari masalah sesuai gambar lengkap jalan rahasia. Tak ada seorang pun di dunia yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan alam semesta. Tak ada yang bisa mendorong pengkhianatan ini ke gerbang batu. Tunggu sampai generasi mendatang menjadi pahlawan. Yuji Cheng Kun Haigu sudah mati. Ding Tian Jing Bai. Ini adalah gambar lengkap jalan rahasia. Kita bisa keluar. Ya, kau bisa keluar. Dan kita sampai di sini. Keluar dari pintu ini dan lewati lagi. Bagaimana? Xiao Zhao. Masuk ke gudang senjata melalui terowongan. Apa? Satu-satunya jalan keluar? Itu yang diblokir oleh biksu dengan batu besar. Apa bedanya mengetahui seluruh rahasia lorong ini atau tidak? Hei, Sword Master yang bilang di surat wasiat. Hanya Great Transference of Heaven and Earth yang bisa mendorong pintu batu keluar. Bahkan jika kamu berlatih Big Shift of the Universe. Aku tidak tahu di mana ujian. Tidak tertulis di gambar. Yang Master, maksudmu tidak ada posisi. Itu salah satu arah dari fungsi 64 heksagam. Matahari di selatan, Yin-nya di utara. Posisi Unstrupulous berada di antara posisi Mingi dan posisi random. Aku pikir seharusnya di sana. Apa yang kamu katakan benar? Wah, benar-benar ada pintu. Hei, Tuan, coba di sini. Kalau begitu aku akan mencobanya. Nok. Xiao Zhao, ini semua salahku. Membuatmu dalam kesulitan. Ini bukan salahku. Aku yang membawamu masuk. Xiao Zhao, jangan bicara. Aku pikir kamu gadis yang terhipnotis. Kenapa berpura-pura jelek? Kenapa berpura-pura tidak tahu bela diri? Bahkan kamu tahu 5 elemen gosip yang mendalam. Mungkin kamu memiliki kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Jika kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Hei Nok. Kenapa kamu tidak berlatih Great Transference of the Universe? Oak? Mungkin kamu pintar. Akan langsung berhasil. Beberapa pemimpin Minjiao. Sedikit orang miskin yang mencapai pekerjaan seumur hidup. Sedangkan, ketika pemimpin adalah orang yang brilian. Bagaimana aku bisa mengalahkan mereka dalam sekejap?
Mungkin melampaui mereka. Bagaimana kamu tahu aku melakukan Renaissance Divine Art? Terjebak di sini. Santai saja. Mungkin kamu berbakat. Segera mengetahui pergeseran besar alam semesta. Kalau begitu, mari tinggalkan harapan ini. Nok, kamu terlihat sangat jelek tadi. Apa kamu terobsesi? Metode pergeseran pikiran besar alam semesta ini. Ini membalikan yin dan yang dalam tubuh. Satu adil dan satu lembut. Jadi wajah akan menunjukkan warna sian merah. Itu adalah sedimentasi darah dalam tubuh. Perubahan fase ki sejati. Wajahmu sudah pulih. Sepertinya kamu sudah menguasai level pertama. Sangat cepat. Ada begitu banyak potensi di dalam diri kita. Hanya saja tidak bisa digunakan di waktu biasa. Di saat krisis. Seorang pria tanpa kekuatan seringkali bisa kehilangan 1000 kati. Mereka yang mempraktikkan metode mental ini di masa lalu hanya karena kekuatan internal tidak cukup untuk berlatih dengan terpaksa. Dia memiliki energi yang lebih dari cukup. Aku tidak mengerti. Secara sederhana. Pertama, karena aku ingin hidup. Memaksa diri untuk berlatih dengan cepat. Kedua, aku telah mempraktikkan seni ilahi 9 yang. Kekuatan yang dibangun dalam tubuhku. Karena kurangnya bimbingan ahli. Alih-alih mengeluarkannya. Sekarang ini adalah metode pergeseran besar. Itu melepaskan potensi dalam diriku. Karena kamu memiliki ketekunan yang melebihi orang biasa. Maka cepatlah dan manfaatkan kesempatan ini. Apa masalahmu? Aku tidak tahu. Setiap kali aku mempraktikkan kalimat ini, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Darah bergolak. Sampai level mana kamu sudah berlatih? Lantai ke-7. Pergeseran besar alam semesta bisa dipraktikkan sampai lantai ke-7. Ini di luar orang biasa. Murid Sang Wuji tidak berniat kembali ke Minjiao Shengong. Bermaksud untuk bertahan hidup. Aku tidak bermaksud berhutang buku rahasiamu. Jika Wuji bisa melarikan diri, kamu harus berusaha sebaik mungkin menggunakan keahlian ajaib ini sebagai agamamu. Pemimpin sebelumnya di atas. Mohon lindungi. Tuan Muda Youzang Wuji mengatur ulang Mingchul. Prestige Leluhur Guangda. Tuan, mengapa tidak beristirahat sejenak? Semangat merawat kaki. Berlatih sihir lebih awal. Aku hanya perlu mempelajari pergeseran besar. Sudah merupakan berkah dan jasa. Mengapa tidak? Serakah akan lebih banyak. Kamu harus bersyukur. Cukup sudah. Tuan Muda, kata-kata mana yang belum kamu latih? Aku memiliki total 19 kalimat. Ini kalimatnya. Dan kalimat ini. Oke. Xiao Zhao, apa yang kamu ingat untuk dilakukan? Tidak ada. Kurasa bahkan sang putra tidak bisa. Mari lihat betapa sulitnya. Tuan, Kobala, bisakah kamu membuka pintu batu ini? Hei, Hebat. ayo pergi. Cepat datang. Ah,
Baru sekarang aku merasakan nilai kebebasan. Tuan Zhang, Xiao Sang, kamu sangat cantik. kamu hanya berbicara. Tidak, ini benar. Kamu akan berhenti berpura-pura bungkuk dan pincang. Sekarang terlihat bagus. Baiklah, jika kamu bilang jangan berpura-pura, aku tidak akan berpura-pura. Bahkan jika Nyonya ingin membunuhku, aku juga tidak berpura-pura. Berhenti sama kosong. Akhirnya tidak adil. Mengapa kakakku ingin membunuhmu? Oke. Mengapa kamu memandangku seperti itu? Wajahmu pucat. Hidung lebih tinggi dari wanita biasa. Apakah kamu dari barat? Oke. Perhatikan. Dibandingkan wanita Tiongkok, ada sedikit pesona. Sebenarnya, aku lebih suka seperti kalian gadis Tiongkok. Jangan bicarakan itu. Mari kita cari tahu cara mencapai puncak cahaya. Ah, benar. 6 sekte mengepung Guangmingding. Aku tidak tahu bagaimana pertempuran berlangsung. Ya. Ilmu pedang udang benar-benar luar biasa. Orang tua ini kagum. Raja Lang alis putih. Sekarang Ming Jiao semua terluka. Hanya kau yang tersisa. Jika kau menyerah, aku bisa membiarkanmu hidup. Mo Xia adalah mantu, saudara dalam satu keluarga. Bagaimanapun, bisa dianggap sebagai keluarga orang tua ini. Bukankah perlu bertarung sampai mati hari ini? Ying Tiansheng, tidak apa jika kau tidak menyebut saudara kelimaku Sang. Mengungkit kebencian lama hari ini. Agar saudara Liu, saudara Zhang Wu semua terluka di tangan Tianying CMU. Tidak ada balas dendam. Aku hidup dengan nama 7 pahlawan udang sia-sia. Sejak kematian putriku, aku tidak ingin menggerakkan pedang lagi. Setelah dipaksa oleh 7 pahlawan Mo, orang tua ini hanya bisa mengorbankan nyawa untuk menemani. Ya. Jaja. Terlalu banyak pikiran. Bisakah lebih dari ini? Orang tua ini hidup setengah umur. Tidak pernah kalah 1 jurus pun. 1,5 jurus sudah bagus. Dia pantas menjadi penerus Sang Sanfeng. Senior yang pengasih. Aku kagum. Song Yuan Xiao Persidia, Meniam Bukan Senior In. Jangan ganggu pahlawan. Lalu selanjutnya. Tergantung pada Song untuk mempelajari jurus senior Yin. Pahlawan Song. Sekte udang bertarung melawan orang tua yang terluka dalam pertarungan bergiliran. Itu tidak adil. Anak. Jie Xiaolo. Ayah adalah saudara Wuji. Anak ini hilang selama sehari. Mengapa tiba-tiba muncul lagi? Dia datang ke sini. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Siapa gadis cantik di sampingnya? Teman remaja ini memiliki kata-kata yang baik. Meskipun kebencian antara sekolah Wudang dan sekte Tianying sedalam lautan. Tapi kami Wudang tidak mau mengambil keuntungan dari bahaya. Liburan ini hanya bisa dilikuidasi nanti. 6 sekte besar kami mengirim kali ini. Ini untuk Ming Jiao. Sekte Tianying sudah lama meninggalkan Ming Chult. Berdiri sendiri. Semua orang di sungai dan danau tahu. Senior In.
Anda tidak perlu melalui ini. Tolong pimpin murid-muridmu turun gunung. Pahlawan Song baik hati. Si tua mengerti. Si tua adalah salah satu dari 4 raja penyesalan Ming Jiao. Meskipun mandiri, Tapi Ming Jiao dalam kesulitan. bagaimana aku bisa tidak terlibat? Anda terluka parah. Song Yuan Kiao tidak mau mengambil keuntungan dari bahaya. Senior. Master Kong Wen sedang mengepung dan menekan The Monchult kali ini. Hormati prestise faksi Shaolin Anda dalam seni bela diri. Secara bulat merekomendasikan Anda sebagai nomor rambut dari Bright Top Offensive. Pemison, katakan sesuatu. Apalagi yang bisa dikatakan? The Monchult tidak bisa meninggalkan satu pun hidup. Lakukan semua kejahatan. Kalau tidak, itu akan hidup kembali. Ini pasti akan membahayakan Jiang Huhua. Sekolah Shan dan sekolah Kongtong, semuanya. Tolong basmi semua sisa-sisa Demon Sek di lapangan. Sekolah Wudang mencari dari barat ke timur. Faksi Mei mencari dari timur ke barat. Jangan biarkan siapapun dari Demon Sek lolos dari jaring. Sek Kung Maniak Implementek. Membakar Sarang Giblis. Murid Shaolin masing-masing mengambil senjata ajaib. Bacakan kitab kehidupan masa lalu. Pahlawan Buddhis yang mencari masalah untuk 6 sekte. Hapus Kedada Catalan. Bakar tubuhku. Api mengamuk. Hidup tidak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Untuk kebaikan dan kejahatan, untuk cahaya. Jadi sukacita dan kesedihan kembali ke debu. Kasihanilah aku, dunia banyak kesedihan. Kasihan dunia. Betapa baiknya kesedihan. Baik. Biarkan aku membunuh pencuri alis putih itu dulu. Tunggu sebentar. Kamu adalah kepala sekolah Kunlun. Bagaimana bisa kamu melakukan ini kepada orang yang terluka parah? Tidakkah kamu takut pahlawan dunia akan menertawakanmu? HMPH, apakah kamu ingin ikut campur anak kecil tak bernama? Nok. Siapa kamu? Namaku Zeng Aniu. Hah itu hah ini hah.
Terima kasih adik. Orang tua Hitai Chong mengajarkanmu ilmu pedang Kunlun. Master Kongwen berkata sebelumnya. Kedua belah pihak bertarung satu persatu sesuai aturan bela diri. Benar, Ming Chul telah mengalahkan semua dari Yang Zuo. Tapi aku belum mati. Dia tidak menyerah. Seorang master adalah master. Jangan ingkar janji. Menang dengan banyak. Membantai Ming Jia Kuku. Semua sekte. Tunggu sebentar. Aku harus menepati janjiku. Sanggemer Paken. Aku kosong hanya untuk menghadapi Raja Lang Alis Putih. Orang tuamu terluka parah. Mengapa aku tidak bermain untukmu dulu? Apakah dirasa lemah? Tidak terlambat bagi senior untuk keluar lagi. Kamu bukan Bon, kan? Generasi muda tidak masuk bukan elang. Tapi aku sudah lama mencintai orang tua itu. Menolak musuh berdampingan dengan senior hari ini. Seharusnya tidak pantas. Kekuatan batinmu dalam. Orang tua itu menghela napas. Tapi tidak peduli seberapa kuat. Tidak disalahkan. Para ahli bela diri Fang yang tak ada habisnya maju bertempur satu persatu. Aku harus mati untuk mengajar. Seharusnya. Kamu tidak ada hubungannya dengan Ming Jiao. Tidak perlu hancur di puncak terang ini. Hei, itu saja. Tampamu. Kamu para senior. Senior Yin mengatakan kalian berlima tidak layak bersaing dengannya. Kecuali kamu mengalahkanku dulu. Belum terlambat untuk bertarung dengan orang tuanya. Kamu ini anak siapa? Akan kuberitahu hari ini. Jurus 7 luka sekte Kongtong sangat hebat. 5 unsur tubuh manusia. Jantung adalah api, paru-paru adalah logam, ginjal adalah air, limpa adalah tanah, hati adalah kayu. Ditambah yin dan yang. 1 latihan dan 7 luka. Semua 7. Ini adalah inti dari jurus 7 lukaku. Bagaimana kamu tahu? Kemampuan tinju jurus 7 luka semakin dalam setiap kali dilatih. Organ dalamnya akan menderita kerusakan ekstra. Sebenarnya, melukai diri sendiri dulu baru musuh. Menurut pendapat rendah hati generasi muda. Jurus 7 luka senior belum sepenuhnya dilatih. Senior Yin, kamu istirahat dulu. Telapak tangan ini junior lakukan untukmu. Hati-hati, adik. Anak ini meremehkan sekte Kuntong kita terlalu banyak. Kakak, berhenti bicara dengan anak ini dan lihat tinjumu. Pergeseran besar. Ayah, apa yang kamu katakan tidak mungkin. Tidak mungkin dia tahu metode tertinggi dari Ming Jiaku. Tapi dia bisa menghilangkan tongkat pihak lain. Ini jelas pergeseran besar lain di alam semesta. Ah, Kenapa tidak benar? Ayah, bahkan jika alam semesta telah bergeser, kamu tidak bisa menggunakannya dengan bebas tanpa tenaga dalam yang cukup. ayah, Renti Menebak. Baru datang dan tanya dia. Senior Ning, aku tidak mengecewakanmu kali ini. Mari kita pertahankan adegan ini dulu. Kemampuan bela diri Zheng Anyu meningkat banyak. Sangat aneh. Amet Pa. Biksu tak beruang sekolah Shaolin vokal. Itu kamu. Itu kamu. Ditetapkan di Gunung Gudang. Ayahku menghancurkan biro pengawal Longmen. Mengorbankan nyawa orang tuaku. Orang-orang ini, kamu harus mengingatnya. Balas dendammu. Tunggu perlahan. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Sang Wuji, acara besar Zhang Wuji hari ini adalah untuk mendamaikan perselisihan antara 6 sekte besar dan kultus Ming.
Jangan membuat masalah hanya karena perasaan pribadi. Hari Raya Sekolah Shaolin. Tidak terlambat untuk menyelesaikan masalah nanti. Donatur datang ke sini dengan paksa. Siapa yang memerintahkan? Aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa tidak menjawab? Aku mengerti. Ini adalah harapan agar 6 sekte besar dan kultus Ming berhenti berbicara. Dia tidak diperintah oleh siapapun. Ingin 6 sekte besar berhenti berdamai dengan kultus iblis. Bahkan lebih sulit. Jika donatur bukan anggota kultus iblis, biksu penuh belas kasih, aku bisa mempermudahmu. Silakan turun. Kenapa tidak melihat Master Yuan Shen dari sekolahmu? Saudara Yuan Shen. Kali ini, 6 sekte besar menepung jenderal terkenal. Sebenarnya dia diprovokasi oleh pengkhianat. Aku tahu lika-likunya. Berani bertanya kepada saudara 5 jari barat untuk mencari tahu kebenaran dulu. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu bisa menilai dengan adil. Donatur bernama Yuan Shen. Mungkinkah dengan memprovokasi Penzina, kamu maksud dia? Bagus. Asalkan Master Yuan Shen keluar dan menghadapiku beberapa kata. Aku jamin konspirasi akan terungkap ke dunia. Kamu lisik. Kamu Kino Yuan Shen. Tidak mungkin keluar dan menghadapimu. Kamu bersikeras bertemu dengannya. Lalu kenapa tidak membiarkan Sang Chuishan dari sekolah Wudang keluar untuk menghadap? Master alasan. Hati-hati dengan ucapanmu. Master alasan. Nama bela diri ini. Bagaimana bisa kamu bicara sembarangan? Semua orang di dunia tahu. Sang Chuishan sudah turun gunung. Terbuai oleh penyihir iblis. Akhirnya, laporan nafsu terungkap. Kamu tidak boleh menghina Zhang Wuxia. Biksu sebenarnya. Diam. Alasannya kira-kira. Pembantaian di Biro Pengawal Longmen ini bukan dilakukan oleh Zhang Wuxia. Tolong jangan terlalu pahit. Selain itu, Zhang Wuxia sudah bunuh diri. Betapapun besarnya kebencian, seharusnya sudah selesai. Seorang master adalah seorang biksu. Semua 4 adalah kosong. Mengapa kau begitu terobsesi dengan hal-hal lama? Dermawan kecil, ilmu bela dirimu luar biasa. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku harus bertanya padamu. Mengapa kau berbicara seperti ini? Apakah kau ingin menghadapi Senior Brother Yuan Shen? Apa tujuannya? Master Yuan Shen. Nama umum Hunyuan Thunderclap Hen Chen Kun. Dia menyusup ke aula dalam Mingcul tadi malam. Berbicara. Iya, rancangan memprovokasi perselisihan antara 6 sekte besar dan Ming Jiao. Jangan bicara sembarangan dan memfitnahku Shaolin. Di hadapan para pahlawan. Generasi muda akan bersumpah pada hari yang sama. Ini benar-benar nyata. Jika ada kebohongan, bencana abadi. Kata sepihak. Tidak dapat dipercaya. Hanya generasi muda yang membutuhkan Master Yuan Shen untuk keluar dan menghadapinya secara langsung. Kepenakan Senior Yuan Zhen adalah muridku dari Senior Brother Kong Jian. Buddhisme yang mendalam. Kecuali ekspedisi ini ke Demon Cult. Tidak pernah meninggalkan kuil selama bertahun-tahun. Bagaimana menjadi seorang Hunyuan Thunderclap player Cheng Kun? Apalagi, Yuan Shen berjuang keras untuk 6 sekteku. Lakukan yang terbaik. Dia mati dengan indah. Bagaimana kau bisa melakukan yang terbaik? Apakah Chen Kun sudah mati? Biksu tidak berbohong. Aku menjanjikanmu sebagai kepala Shaolin. Hahaha. Apa yang dikatakan Master Hong Wen itu benar. Dia memiliki pertandingan telapak tangan dengan adik juniorku Li Tianyuan. Hasilnya 1 mati dan 1 terluka. Pengkhianat. Kau telah melakukan banyak kejahatan dalam hidupmu. Akhirnya suatu hari. Yuan Shen yang hancur diberkati Tuhan. Pelaku mendapat balasan yang setimpal. Itu adalah peristiwa besar. Tapi tidak ada yang menghadapinya. Kebenaran tidak mudah terungkap. Si dermawan tahu keponakan Yuan Shen sudah mati. Tapi menyalahkan semuanya padanya. Bagaimana aku bisa mentolerirmu? Sang tua akan melakukannya.
Kakak Naga. Adik, jangan sembrono, nah. Hati-hati. Wah, jurus sang master benar-benar luar biasa. Kamu tidak enak badan. Tidak, kakak senior. Kakak senior, aku pernah ke sini sebelumnya. Awan Zone. Bagaimana mungkin pemuda ini menendang awan di sekolah wudangku? Donor. Kamu lari menghilangkan nyawa. Bukan kompetisi. Sang master merekrut untuk membunuhku. Jadi aku lari. Master, jika benar-benar ingin bertanding, silakan. Xiao akan menemanimu. Jika aku menang, Master. Bagaimana dengan itu? Pemuda baik. Bukan napas kecil. Jika aku kalah dalam tinju dan kaki. Bunuh jika mau. Potong jika mau. Sang Master serius. Jika generasi muda kalah, patuhi hukuman Sang Master. Tidak boleh ada satu kata pun. Jika beruntung menang satu gerakan setengah. Mohon juga Sang Master untuk turun. Orang tua botak tidak percaya cakar naga tidak bisa menyembuhkanmu. Sekte Shaolin jurus cakar naga adalah seni tertinggi dalam dunia gulat. Karena kamu mengetahuinya dengan baik. Menyerah. Tidak usah buru-buru. Aku belum selesai. Ketika aku baru saja membuat gerakan, aku menemukan 36 jurus cakar naga Sang Master. Sepertinya ada yang salah dengan latihannya. Bagus sekali. Jika kau bisa memecahkan jurus cakar nagaku, aku akan segera kembali ke kuil Shaolin. Mulai saat ini, aku tidak akan meninggalkan kuil. Sang Master serius. Silakan. Jika kau masih menggunakan King Gong untuk menghindar, kompetisi ini belum selesai. Baik, jika generasi muda mundur setengah langkah. Kau kalah. Menang harus menang dengan adil. Kalah harus dengan ikhlas. Tangkap angin dan tonton film. Perangkat keras 5 warna, P turun peluk lutut. Tangan hilang 80 rantai. 5 angin. 5 perasaan dan 5 warna. Tahan janggut jatuh ledakan tangan tinju. Kapan kau belajar jurus cakar naga dari sekte Shaolinku? Ini jurus cakar naga yang baru saja diajarkan Master padaku. Ini adalah ilmu rahasia Shaolinku. Mengapa anak ini datang belakangan? Dan metode gerakannya tidak stabil dalam arah kekuatan. Memiliki stabilitas dan latihan. Seperti kerja keras puluhan tahun. Dia benar-benar lupa. Apakah kau belajar apa yang kau ketahui sekarang? Cakar naga ini begitu kuat. Pasti telah ditempa oleh sekte Shaolin selama ratusan tahun. Bisa dikatakan sebagai seni bela diri yang tak terkalahkan. Asalkan aku belajar pergeseran alam semesta. Dia menghafal gerakannya cukup cepat. Lukis lagu yang sama. Lawan dia dengan cakar naga. Jika benar-benar ingin menang dengan pukulan lain, cukup sulit. Jadi aku akan melakukan yang sebaliknya. Pukul terbalik. Pukul terbalik. Menetralisir positif. Itu saja. Dermawan sebelumnya memang lebih baik dari orang tua ini. Jauh lebih pintar. Generasi muda mengalahkan Master dengan seni bela diri sekte Shaolin. Untuk sekte Shaolin, tidak ada demonstrasi. Sekarang jika menggunakan gerakan lain, sulit untuk mengungguli Master. Pikiran yang baik dan adil. Orang tua itu merasa dan mengagumi. Anak muda melakukan ketidakhormatan. Mohon maafkan saya. Cakar naga ini berada di tangan Tuan Zeng. Bagaimana bisa begitu kuat? Akan ada waktu di masa depan. Menantikan kunjungan ke kuil kami. Orang tua itu harus melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Silakan. Duo-duo. Tidak berani, tidak berani. Seni bela diri sekolah Shaolin sangat luas dan mendalam. Anak muda ini masih muda. Menanti kesempatan yang akan datang. Meminta bimbingan dari Master. Ahmed Pa. Saya tidak tahu apa yang diajarkan senior. Dia adalah kepala sekolah Huashan. Terwujud dalam seni bela diri. Biasanya penuh tipu muslihat. Hahaha. Zeng Xiao Xia Dian Dang.
Hahaha, kamu di Tan Zhong Sue dan aku tersesat. Tidak sampai 3 jam. Hahaha, meskipun Zheng Xiaoxia luar biasa. Nengelakin Kunlun Kantong bercoret-coret. Bahkan Biksu Shaolin rela menundukkan kepala. Tapi pada akhirnya, aku masih dikalahkan oleh sekte Huashan. Hahaha. Kupikir ada yang bisa membelaku. Aku akan menyelamatkan situasi. Tapi di plot, Surga sedang sekarat, Ming Jiao. apa pendapatmu? Aku menunggu sampai napas terakhir. Jangan biarkan 6 sekte berbuat semaunya. Begitu lambat, adik yang bekerja, dia baik-baik saja. Dia jelas menang. Dia pasti memindahkan titik akupunktur dengan transfer alam semesta yang besar. Perpindahan itu hanya luka daging. Oke. Ah, Guru. Oke, luar biasa. Titik Tanzong adalah titik mati tubuh manusia. Dia baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu master mana. Melatih pahlawan muda yang mengejutkan dan langka. Pahlawan Song. Di antara 6 sekolah, hanya yang mahal yang tersisa. Biarawati tua. Semuanya tergantung pada Hero Song untuk mengendalikan situasi. Xiamei Shirtai. Kakak ketujuh saya dan Cult Master Yin sudah berhadapan. Gagal menang. Jieshi Shitai sangat ahli dalam ilmu pedang. Akan bisa menaklukkannya. Aku, Sekte Emei, akan keluar dengan kepala ini. Ada guru. Tahan. Zheng Xiaoxia tidak memiliki senjata. Xiamei Shirtai. Kamu tidak bisa mengintimidasi orang dengan pedang itian yang tak terkalahkan. Zheng Xiaoxia, pedang apa yang kamu gunakan? terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak butuh senjata. Ilmu pedangku biasa-biasa saja. Bukan dengan guru dan istri. Aku benar-benar tidak berani bermusuhan dengan senior. Kemarin lusa, senior sudah mengangkat tangan untuk Min Jiao Ruijin. Kenapa tidak? Kamu menyelamatkannya. Jangan minta bantuan ini. Hari itu adalah hari keberuntunganmu. Kamu tidak bisa mati dari 3 tamparanku. Jangan pikirkan aku hari ini. Pedang Itian, ayo kita bertarung. Generasi muda tidak pernah berlatih ilmu pedang. Tidak tahu cara bergerak. Lebih baik guru yang bertanya dulu. Aku tidak akan sopan padamu. Pedang apa? Aku akan ambilkan untukmu. Berhenti bermain-main. Jangan coba merusak rencanaku.
Sepertinya orang ini akan menjadi musuhku di masa depan. Aku akan membunuhnya. Kamu mulai lagi. Adik Yo benar-benar memperlakukanmu berbeda. Ziruo, kamu masih tidak bisa datang. Bagaimana bisa Zeng ini begitu baik pada Ziruo? Apakah mereka menyuruhmu untuk membangunkanku? Anak ini, aku hanya meninggalkan pedang Ziruo dan tidak mengambilnya. Mungkinkah ada sesuatu yang ambigu di antara mereka? Ziruo, cepat kemari. Kemari. Berhenti. Situasi hari ini sangat memalukan. Tuan Zhang memperlakukan guruku seperti ini. Pasti ini urusan pribadiku dengannya. Akan mengusirku dari sekolah, menjadi pemberontak yang hina di dunia persilatan. Ziruo membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh saja dia. Ayo. Kamu benar-benar ingin membunuhku? Maaf. Nama asli sulit. Anak. Tuan muda. Bersembunyi. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Ah, kenapa dia membunuhku? Lukamu berdarah. Tuan muda. Sekolah Hudang dan Amei. Mana yang kuat? Di mediasi di bawah. Silakan keluar dan bertarung. Ada apa? Betapa keras kepala orang ini. Jia. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Sekolah Amei mengaku kalah. Jika kamu tidak mati, kita akan menyelesaikan tagihan nanti. 6 sekte menggabung Kuang Mingting. 5 faksi semuanya dikalahkan olehmu. Sekarang hanya tersisa faksi Wudang. Sukses atau gagalnya perjalanan 6 sekte. Semua karena keputusan pahlawan Song. I am Menyuruhku Merawat Ayahnya. Tuan muda. Aku ingin faksi Wudang mengambil keuntungan dari bahaya. Untuk menghadapi remaja yang terluka parah ini, hati nurani yang keras. Kakak menurut adik. Utamakan kepentingan yang lebih besar. 5 saudaraku memiliki reputasi yang ringan. Paman Liu, apa maksudmu? Tolong katakan sesuatu. Sidon berbuat jahat. Melakukan semua kejahatan. Ini adalah bencana bagi jalan kesatria kita. Reputasi itu penting. Sekarang kamu tidak bisa memiliki keduanya. Saat pemenang, hati-hati dengan bambu hijau. Knock. Zeng Anyu, jika kamu bukan anggota Mingjiao, kamu bisa pergi. Turun gunung untuk menyembuhkan dirimu sendiri. 6 sekte besar hanya membunuh murid jahat dari sekte iblis. Tidak ada hubungannya denganmu. Pria itu sedang terburu-buru. Mati. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Song. Aku akan hidup dan mati bersama Ming Jiao. Aku yakin kamu akan mengatakan itu. Wudang bermaksud membiarkanmu hidup. Kamu keras kepala. Karena situasi secara keseluruhan.
Song Qingshu hanya meninggang Ling Zun. Pahlawan Song, pria yang rendah hati. Tidak ada yang tidak puas di dunia ini. Aku tidak menyangka dia melakukannya sendiri. Sangat sopan. Zheng Xiaoxia, kamu telah berbuat baik dan adil kepada kami Mingjiao. Saudara-saudara berterima kasih. Pada titik ini, berhentilah bertarung. Permarga Song. Orang tua ini akan mengajarimu beberapa jurus. Gadis kecil Zhao. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu punya kemampuan, bunuh aku. Jangan khawatir. Dia tidak bisa membunuhku. Tapi kamu terluka parah. Xiao Zhao. Kamu membelaku. Mengapa kamu memperlakukan aku begitu baik? Karena di dunia suci Mingchul, kamu juga melindungiku, juga memperlakukanku dengan baik. Satu dari kamu dan satu mutiara sudah cukup. Bahkan jika aku mati sekarang, aku juga punya sahabat. Gadis kecil, pergi. Aku, Xiao Zhao, minggir. Percayalah padaku, Ham. Berdiri dan terima panggilan. Lakukan bersamamu. Tidak perlu. Berdiri. Humph. Aku lihat kamu terluka parah dan lemah. Tidak bisa berdiri. Qingshu menunjuk titik akupunturnya. Itu melumpuhkannya. Jangan sakiti nyawanya. Anak itu mengerti. Untuk kakak Siruo, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ternyata kamu marah padaku karena Nona Yo. Jadi kamu suka. Dia sebenarnya sudah berlatih sampai tingkat ke-7 dari pergeseran alam semesta. Mengubah yang nyata menjadi tidak nyata. Luar biasa. Ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa. Aha. Wudang. Apakah Wudang masih akan mengirim seseorang? Semua orang. Apa yang terjadi hari ini? Sektaku Wudang sudah melakukan yang terbaik. Akan menjadi akhir dari kultus sihir. Tuhan mengirim anak aneh ini untuk membantu. Ming Xiao, jika kita terus bertarung, maka kita yang terhormat. Apa bedanya dengan iblis dan setan? Yang aku katakan pada kakak adalah, ayo segera kembali ke gunung. Minta guru mengajarkan Tai Chi. Sekte Wudang pasti akan bangkit kembali di masa depan. Setelah pemuda itu merenung, putuskan lagi. Wudang pamit. Silakan turun gunung dan istirahat bersama. Zhang. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi permusuhanku dengan yang Xiao sedalam laut, minggir. Selama aku masih bisa bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun membunuh Mingjiao sendirian. Maka aku harus membunuhmu dulu. Bunuh yang Xiao lagi. Kamu benar-benar tidak membiarkannya. Tidak bisa membiarkan. Paman keenammu. Bunuh saja aku. Apa yang kamu panggil aku? Paman keenammu. Tak beruyung. Apakah kau benar-benar tak berujung? Di sungai dan danau, semua orang menekan untuk mengetahui keberadaan ayah angkatku Xie Sun. Di bawah tekanan besar, aku hanya bisa menggunakan nama samaran Zheng Aniu. Sekarang aku bisa mati kapan saja. Di depan aliran vagina. Aku bisa memberitahumu sekarang. Benarkah Mowgli? Kau adalah Wuji. Kakak seperguruan adalah Wuji. Apakah ini Sang Wuji, putra dari kakak seperguruan kelima? Wuji, 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 Wuji. Wuji, Wuji. Paman Wuji, Wuji.
Paman ketujuh aku. Wuji Wuji. Kau sudah tahu dia adalah Zhang Wuji. Tidak heran Zhang Wuji mengira ekspresinya begitu familiar. Wuji 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 Wuji. Wuji Wuji Wuji. Bagaimana dengan Jiang? Kau pelacur rendah anjing babi? Kau tidak boleh membunuhku. Ayah, Kau Minger. Hari ini aku ingin membalas dendam untuk ibumu. apakah kau benar-benar ingin membalas dendam untuk ibuku? Ini telah menjadi keinginanku selama bertahun-tahun. Kalau begitu kau pergi dan bunuh dia. Lanjutkan. Pergi bunuh pencuri tua ini. Dia adalah master ibumu. Ibuku dipukul sampai mati oleh pencuri tua ini. 19 Juli tahun Renu. Aku akan selalu ingat. Hari itu di lembah kupu-kupu. Pencuri tua itu memaksa ibuku untuk membunuh ayahku. Orang tua menolak. Pencuri tua itu memukul ibuku sampai mati. Kakak Wuji melihat ini dengan mata kepalanya sendiri. Jika kau tidak percaya, mengapa kau tidak bertanya pada pencuri tua itu? Shirtai. Dia mengatakan fungsi G itu baik. Aku selalu mengenal orang dan tidak melakukan hal-hal gelap. Ji Xiaofu berselingkuh dengan Yang Xiao tanpa mempedulikan rasa malu. Ini sudah melanggar sekte. Dia tidak menuruti gurunya. Aku masih tidak ingin membunuh Yang Xiao, si pelacur. Pencuri dosa besar. Apa gunanya tetap tinggal di dunia ini? Jangan menang 6. Demi Camus. Aku punya hati yang baik dan selalu menahan diri. Wanita yang tak berhati dan tak tahu malu seperti itu. Mengapa kamu harus memikirkannya? Tidak. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Xiaofu akan kejam padaku. Kamu tanya gadis ini. Siapa namanya? Namaku Yang Buhui. Ibuku bilang ini. Dia tidak akan pernah menyesal. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kalian berdua pergi lihat. Pertunjukan bagus. Zhang Wuji benar-benar memecahkannya. Tengah. Banyak orang. Kamu tidak akan memobilisasi pasukan lokal? Ada banyak dari mereka. Kita punya 10 kali lebih banyak dari mereka. 100 kali lebih banyak. Shiruo. Kita mulai. Ahmed Ba. Paman ketujuh paman. Maafkan keponakanmu sebelumnya karena kurang ajar. Semoga bisa. Guru, orang tua itu dalam keadaan sehat. Guru sangat baik. Sebelum mundur, orang tua itu selalu memikirkanmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan, sendirian denganmu ke Shaolin. Sebutkan masa lalu jahat dari Xuanming di Vine Palm untukmu. Oh, koengkenya. Sudah hampir 10 tahun. Tak kenal takut, lihat seberapa besar kamu sudah tumbuh. Haha, kamu punya ilmu bela diri yang tinggi. Mowgli, aku yakin kamu sudah melalui banyak pasang surut. Paman, cucuku, cucu. Kakek cucu. Sisikku. Ternyata lajang. Bakat muda dari 6 sekolah besar Megatron. Itu cucuku Ying Tiansheng. Hahaha, kakek Wuji. Wuji bersujud padamu. Ah, Wuji, Abagu. Susu. Melahirkan anak yang baik. Kakek. Raja Inggris. Kamu berdiri sendiri. Kamu bisa mengabaikan Min Jiao. Tapi kamu masih berjuang untuk apologetika. Kebaikan ini. Song Menggegemenya.
Wuji, bisakah kamu turun gunung? Aku. Zhao Gongzi, Zhao Gongzi. Segera otot perut yang parah. Aku takut tidak bisa bepergian jauh. Nah, setelah sembuh, harus kembali ke Wudang. Agar gurumu bisa bertemu denganmu, katakan pada orang tua itu untuk bahagia. Aku akan kembali. Aku juga rindu Master. Aku akan kembali ke Wudang. Sipat Sarakin Tubu Dharma Senior Brother Yuanzhen. Kalau tidak, aku akan menyalakan api. Bakar semua tulangmu. Hei, kamu gila apa? Ini lelucon? Kami tidak menginginkanmu, pencuri hidup. Apa yang kamu inginkan dengan biarawan mati Yuanzhen itu? Alasanmu. Kami selalu di sini. Aku belum pernah melihat siapapun dari Demon Cult datang ke sini. Sangat tidak mungkin seseorang mengambil Yuanzhen di depan mata kami. Tapi tubuh Dharma Senior Brother Yuanzhen memang menghilang. Hanya ada satu penjelasan. Aku khawatir itu akan terjadi ketika sekte lain mengumpulkan mayat anggota mereka yang mati. Aku menerimanya secara salah. Tuan Zan Patron. Jangan lupa janji kita. Jika kosong, kunjungi kuil Keding Dangdeng. Ahmed Pa. Launa akan kembali ke Songlin. Janji. Pertempuran hari ini, kamu terkenal. Bahkan lebih berterima kasih kepada Ming Jiao. Aku harap kamu akan lebih banyak menasihati dan membimbing di masa depan. Buat Ming Cult berubah dari kejahatan. Lakukan lebih sedikit kejahatan. Sejauh yang keponakanku tahu. Sebenarnya, Ming Jiao. Keponakan mengikuti ajaran paman. Lakukan yang terbaik. Baiklah, kita juga harus mengucapkan selamat tinggal. Ingat untuk bernegosiasi. Baik, aku akan segera kembali. Mengerti. Selamat tinggal. Murid Ming Cult Mematuhai Parenta. Terima kasih Zhang Shaoxia telah menyelamatkan nyawamu. Terima kasih Zhang Shaoxia telah menyelamatkan nyawamu. Paman yang sangat diperlukan.